Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan Wasim Channel ya di 8412. Hari ini saya akan mengasih tahu nih bagaimana cara supaya bibit pepaya California yang kuning ini ya di persemaian ini supaya hijau nih. Itu langkahnya sebetulnya sangat mudah sekali ya sobat tani ya. Jadi kalau bibitnya kuning seperti ini ya, mungkin sahabat petani yang pemula ya, bibitnya ini baru datang dari jauh ya. Kadang-kadang kita mau nanam males ribet bikin bibit ya, tapi kita bibitnya mesen ya. Nah itu biasanya diantar pakai kendaraan mobil ya yang cukup jauh, dan itu biasanya bibitnya dehidrasi ya, jadi itu kurang minum. Jadi langkah pertama itu disusun yang rapi seperti ini ya. Terus yang kedua dibikinkan iup-iup tuh kayak daun kelapa gitu ya, supaya tidak terkena sinar matahari ya. Terus langkah yang kedua disiram dulu dengan air yang bersih yang tidak terkontaminasi ya, terutama ya setelah airnya itu disiramkan pagi, misalkan ini kan baru datang nih pagi, disiram dengan air yang bersih. Nah nanti sore itu lakukan penyiraman lagi, namun airnya satu embernya itu dikasih NPK 1616 ya, 1 sendok, NPK 10 10 1 sendok, ditambah urea 1 sendok, dicairkan, diaduk rata, baru disiramkan, tapi nanti sore ya. Setelah 3 hari nanti disiram lagi, dosisnya tetap sama. Nanti kalau sudah hijau baru nanti dosisnya dikurangi ya petani ya. Jadi satu embernya nanti cuma setengah sendok NPK 1616, setengah sendok TSP ya kalau, terus setengah sendok NPK 10 10 10 ya. Nah itu nanti setengah sendok juga ureanya. Nanti kalau setelah pemupukan 3 kali ya, misalkan ini kan baru datang, nanti sore dipupuk ya, setelah 3 hari dipupuk lagi, setelah 3 hari dipupuk lagi, setelah itu baru dosisnya dikurangi ya petani ya. Nah baru boleh ditanam di lapangan. Nah itu biasanya kalau dari pembibitan tuh di sana udah minimal udah 2 minggu ya. Nah ini sekitaran 2 minggu sebetulnya ini. Kalau ini sekitaran 2 minggu ya. Nanti di sini jangan langsung ditanam di lapangan, namun dihijaukan dulu ya dengan cara pemberian pupuk ya. Kalau memang jika perlu disemprot silahkan disemprot ya. Nanti dosisnya per tank itu setengah sendok teh antrakol 70 WP itu ya, dicampur dengan, kalau ada Amistarto boleh, kalau nggak ada itu ya bisa dengan regen ya. Pokoknya dia yang anti ulet ya, bahan aktifnya ya, itu boleh dilakukan penyemprotan ya, supaya bibitnya nanti bagus. Setelah masuk ke lapangan juga nanti tidak terserang penyakit ya tentunya. Jadi langkah pertama ya, kalau bibitnya datang dari jauh, taruh dulu seperti ini, terus dibikinkan para ini biar nggak kena matahari ya. Udah itu langsung disiram dengan air bersih, namun jangan kasih pupuk dulu, biar akarnya menyerap dulu. Setelah itu sore baru dikasih pupuk, tapi dikocorkan ya, jangan lupa itu. Setelah itu nanti 3 hari dikocor lagi, kasih pupuk lagi. Setelah 3 hari nanti dikocor lagi, dipupuk lagi. Nah di 3 hari yang keempat, nih perhatikan ya, yang di 3 hari yang keempat itu sekitar 15 hari itu baru dosisnya dikurangin setengah sendok tadi yang saya sampaikan ya, baru boleh ditanam di lapangan, di rel, sambil menunggu lahan di lapangannya jadi. Ini baru bisa ditanam. Nanti ditanamnya setelah seperti ini nih. Ini namanya bibit sehat nih, warnanya hijau seger. Nah itu boleh ditanam di lapangan. Ini kecil ditanam boleh ya, boleh, ini kan keadaan sehat. Saya kan membahas kalau Anda itu ya pesen bibit dari jauh kan dehidrasi tuh, kurang minum. Jadi perlakuan bibit yang baik itu seperti ini caranya. Nanti baru ditanam di lapangan ya sobat tani ya, itu ya. Jadi ini kalau dari jauh biasanya kering nih, ini kurang minum, ini namanya dehidrasi kalau kata orang ya. Jadi kalau tumbuhan itu ya perlu minum juga, tapi jangan langsung dikasih pupuk. Jadi kalau orang capek itu langsung minum kopi ya seret ya, minum air putih dulu baru minum kopi kan gitu. Nah tumbuhan pepaya itu juga sama ya, kalau dari jauh itu ya taruh dulu istirahat, baru dikasih air putih
Jadi yang tadi saya katakan disiram ya, baru nanti sore dikasih air lagi, namun sudah dikasih nutrisi ya. Nah gitu ya sahabat petani ya, jangan baru nyampe langsung disiram dikasih pupuk. Itu biasanya koit, atau dalam bahasa Jawanya itu is dead. Nah itu jangan sampai. Jadi kadang-kadang kita udah jauh-jauh pesen bibitnya udah mahal. Nah itu harus kita tahu persis caranya ya petani ya. Nah begini, jadi ini juga ada bibit yang udah sehat nih. Kalau saya itu selalu bikin bibit dalam 7 hari sekali, itu saya selalu bikin bibit karena pesanan banyak ya sahabat petani ya, ada yang mesen terus ya. Jadi kalau mau mesen bibit sama saya itu pesan dulu baru saya buatkan. Nah gitu. Jadi kalau saya langsung bibit red banyak, nanti bibitnya itu di semayan itu terlalu tinggi umurnya, nanti begitu tanam di lapangan tidak maksimal ya. Jadi kalau mau bibit ya boleh pesan ke saya di 081369035567, boleh telepon dan boleh WhatsApp ya. Itu pesen dulu, nanti setelah 2 minggu baru bisa dikirim setelah bibitnya seperti ini. Ini baru umur 10 hari nih. Jadi nanti kalau udah 15 hari itu mungkin lebih besar dari ini ya, itu baru bisa dikirim ke pesanan ya. Nanti melalui travel boleh, udah kita book ya, pokoknya nyampe tujuan ya. Nah gitu. Kalau bayarnya bagaimana ya, boleh transfer, tapi ya kalau mau pesan berapa, misalnya mesennya 1000 itu 2 juta ya, boleh DP dulu 1 juta, setelah barangnya nyampe baru nanti dilunasi begitu ya sahabat petani ya. Jadi tinggal mesennya apa, bibit kalina itu ada banyak, ada kalina merah, kalina unggul, kalina IPB kan begitu ya sahabat petani ya. Itu harganya sama Rp2.000 per batang. Kalau mau lokalan juga ada, tapi agak murah. Lokalan itu biasanya ya kalau di kawan saya itu 1.500 ya, tapi saya tidak menjamin bahwa lokalan itu bagus mutunya. Cuman saya tidak juga menjelekkan kalau lokalan itu buruk ya. Biasanya lokalan itu juga lebih bagus, dan juga yang segelan juga lebih bagus begitu ya sobat tani ya. Jadi belum tentu yang lokalan itu jelek, dan juga belum tentu yang segelan itu bagus ya. Dalam artian yang penting kita itu nanam pepaya adalah di perawatannya ya sahabat petani ya. Jadi mungkin itu aja. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang sudah ya saya ucapkan ribuan banyak terima kasih. Kalau mau like boleh, monggo. Jika mau berkomentar silahkan tulis di kolom komentar di bawah sini ya. Nah, jika yang ada yang ingin ditanyakan, ini hanya menayangkan bagaimana perlakuan bibit jika dehidrasi. Oke gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan video berikutnya. Mantap.